Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin Tunando, NPM 1841030208, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah kelas C. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Evaluasi Pelatihan Dakwah. Yuk langsung saja ke materinya. A. Pengertian evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi merupakan suatu aktivitas pengendalian yang memungkinkan intervensi yang positif. Evaluasi memerlukan arah yang diambil dan mengevaluasi hasil atau penyimpangannya dari perencanaan sebelumnya. Evaluasi harus dilakukan dalam perencanaan dakwah, baik tahap awal, tengah, dan akhir. Setiap tahap kegiatan yang telah dilaksanakan, langkah selanjutnya evaluasi. Evaluasi pelatihan kegiatan merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan kepada anggota dan pengurus untuk menilai proses pelaksanaan pelatihan. Proses evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pada setiap akhir kegiatan. B. Tujuan evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama, mendapatkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang pelatihan dakwah. Kedua, menemukan bagian-bagian pelatihan dakwah mana yang berhasil mencapai tujuan, serta bagian-bagian latihan mana yang kurang berhasil, sehingga dapat diubah langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh program latihan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat perubahan sikap serta tingkah laku peserta latihan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta yang menyumbang saran-saran dan pelatihan program yang dijalankan. C. Manfaat evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama, memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program pelatihan dakwah. Yang kedua, untuk mengetahui relevansi program pelatihan dakwah dengan kebutuhan di lapangan. Yang ketiga, membuka kemungkinan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program pelatihan dakwah dengan perkembangan keadaan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah pelatihan dakwah bisa memerankan sebagai sebuah investasi. Yang kelima, untuk menambah reputasi dan pengaruh bagi penyelenggara pelatihan dakwah. D. Sasaran atau objek evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama, menilai prestasi belajar, tingkat pemahaman dan kesadaran peserta terhadap apa yang dipelajari, serta tingkat kemampuan peserta untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dipelajari. Yang kedua, menilai efisiensi dengan penyelenggaraan latihan. Efisiensi mengacu pada ketepatan penggunaan sumber daya manusia, sarana, dana, waktu, dan lingkungan. Sedangkan efektif mengacu pada tingkat tujuan. Keduanya dapat bekerja dengan kegiatan latihan. Namun kedua hal ini itu pula sering kali tidak sejajar. Yang E. Prinsip dasar evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama, evaluasi dalam latihan partisipatif merupakan bagian integral belajar dari semua pihak yang terlibat. Yang kedua, merupakan bagian integral dari proses belajar. Arahan evaluasi adalah perbaikan yang bersifat formatif dan demi pertanggungjawaban yang bersifat sumatif. Yang ketiga, karena arahnya demi perbaikan dan pertanggungjawaban, maka pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi diri atau mengadakan refleksi. Yang keempat, evaluasi dilakukan secara berkala. Yang kelima, pada prinsipnya evaluasi baik dilakukan pada tahap pelatihan
tahap pelaksanaan dan tahap latihan pasca latihan. Yang F, evaluasi persiapan pelatihan dakwah. Yang pertama, pengalaman. Latihan apa saja yang sebelumnya pernah mereka lakukan dan ikuti. Yang kedua, tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawab tugas mereka sehari-hari sebagai pribadi dan anggota kelompok. Yang ketiga, hubungan. Bagaimana hubungan peserta dengan yang lain pada waktu yang lalu dan yang akan datang.